Langsung gitu kenalin gue Hansel biar makin cair suasananya. Kita pantun dulu dikit kali ya. Anak-anak bermain gasing, keringetan bikin rambut jadi lepek. Coding SQL gak usah panik atau pusing, bareng gue si pelan pasti bisa dan langsung connect. Oke, pemanasannya udah cukup, kita langsung aja ke gimana caranya supaya managing data SQL bisa jadi lebih gampang dan lebih cepat dipaham. Oke, jadi ini gue juga udah buatin latihan di sini. Jadi pertama kita buat dulu create database, namanya terserah mau apa aja. Sini aku gunain latihan, create database latihan. Jangan lupa di use supaya bisa dipakai langsung. Kalau nggak di use nanti nggak berfungsi ya codingannya. So di sini ya kita create tabelnya, namanya pegawai, terus di dalam kurung isinya apa aja. Kalau ID pakai varchar, habis itu primary key, nama, kota, gaji. Kalau gaji kan bisa dihitung jadi pakai integer ya. Not null, itu divisi. Itu kita tinggal masukin data-datanya, insert into pegawai, values, sesuai urutannya. Ini ID, nama, kota, gaji, dan divisinya ya. Oke, habis itu udah, kita langsung aja ke soalnya. Nah, ini soal pertamanya, kita suruh tampilkan semua data pegawai. Nah, ini simple aja, kita tinggal select bintang from pegawai. Bintang itu artinya semuanya ya, jadi langsung semuanya bakal ditampilin. Kita tinggal Ctrl Enter dan hasilnya bakal keluar kayak gini. Nah, lanjut ke soal keduanya, hitung total semua gaji. Nah, tinggal select sum gaji, total gaji from pegawai. Nah, total gaji ini fungsinya buat apa? Fungsinya itu supaya sum gaji ini jadi ada tulisannya sebagai total gaji. Tapi di sini nggak kelihatan sih, seharusnya ada bentar. Nah, ini total gaji. Oke. Tampilkan rata-rata gaji. Nah, tinggal select average gaji as gaji rata-rata from pegawai. Nah, udah sini juga sama. Bedanya cuma di average aja. Terus ini tampilkan gaji tertinggi dan terendah. Ini select max gaji as gaji tertinggi, min gaji as gaji terendah from pegawai. Hasilnya sama juga kayak gini. Nanti langsung keluar hasilnya. Oke, urutkan data berdasarkan gaji terbesar. Nah, kita tinggal select bintang, select semuanya dari pegawai, select bintang from pegawai, order by, berarti disusun dari berdasarkan gaji DSC. DSC itu berarti dari yang terbesar dulu ya. Kalau misalnya dari yang terkecil, maka pakai ASC. Maka jadi ASC gitu. Bedanya gitu dong. Gitu. Oke. Nah, soal selanjutnya, tampilkan total gaji per divisi. Nah, sini kita tinggal select divisi, di sini divisi ya, select divisi, sum gaji as total gaji from pegawai, group by divisi. Jadi semuanya group by ini bakal digrupin sama setiap divisinya untuk setiap total gajinya dari tabel pegawai. Tuh, jadi tiap divisi bakal dikasih tahu total gajinya berapa. Karena ada di grup lain. Kalau belum di grup lain, maka ini bakal banyak banget IT, HR, finance ini bakal lebih banyak. Kalau misalnya yang di grup by, maka bakal disatuin kayak gitu. Oke, lanjut. Tampilkan total gaji per kota yang lebih besar dari 10.000. Oke, ini juga sama. Kita tinggal select tabel bagian kotanya, sum gaji as total gaji from pegawai, di grup by, digrupin dengan dari kota yang mempunyai having sum gaji atau total gaji yang lebih besar dari 10.000. Oke. Hasilnya bakal kayak begini. Dan ya nah, tampilkan pegawai dengan gaji di atas 7.000. Nah, yang ini juga sama, tapi lebih simpel aja. Tadi kan berdasarkan kota, tapi yang ini dia mau langsung tampilkan pegawainya aja. Nah, jadi langsung aja select semuanya, select bintang from pegawai dari gaji lebih besar dari 7.000. Dan semuanya bakal kelihatan ini ID pegawainya ini, namanya dari kota ini, gajinya ini, divisinya dari sini gitu. Oke. Lanjut, tampilkan jumlah pegawai tiap divisi. Oke, kita select divisi.
ini select divisi, di kita hitung jumlah pegawainya, count, bintang berarti semuanya, S jumlah pegawai, dari mana, from pegawai, digrupin, di group by divisi. Oke. Tuh, di tiap divisi jumlah pegawainya segini. Oke, kita lanjut. Oke, tampilkan 2 kota dengan total gaji tertinggi. Nah, kota ya, berarti select kota, total gaji, sum gaji, S total gaji, dari mana? Pegawai, from pegawai, digrupin dari kota, group by kota, order by total DSC. Karena dari tertinggi ya, kalau terendah pakai ASC. Kita limitin 2 karena dibilang tampilkan 2 kota aja. Kalau nggak di limit 2 nanti bakal keluar lebih dari 2 nih, keluar semua. Oke, itu latihan 1. Lanjut ke latihan yang kedua. Sini kita buat tabel baru lagi, create table inventory dengan isinya itu ada kode, nama barang, tanggal masuk, tanggal keluar, dan jumlah, ada kategori juga. Kode biasa primary key, nama barang varchar, tanggal masuk sama tanggal keluar ini pasti pakai date, jumlah kan bisa dihitung pakai integer, kategori pakai varchar. Oke, kita masukin datanya, insert into inventory values ini. Oke, sesuai urutannya. Nah, kalau tanggal harus begini formatnya ya, strip tahun, bulan, tanggal. Oke. Sama, tampilkan semua data inventory kayak tadi, gampang. Select bintang inventory. Buka semuanya. Hitung nama barang di gudang. Oke, ini select kode, date div itu berarti selisih tanggalnya dari tanggal keluar kurang tanggal masuk, as sama from inventory. Jadi ini kodenya di sini, kode barangnya ini dan lamanya di sini. Lama ini berapa harinya ya. Oke, tampilkan tanggal expired, tambah 30 hari dari hari masuk. Oke, berarti select kode itu buat tiap barangnya. Add date atau tambahin tanggalnya itu sebanyak 30 hari, tanggal masuk, 30 hari, as expired from inventory. Ini udah ditambahin 30 semua, jadi ini tanggal expirednya segini. Oke. Tampilkan nama hari dari tanggal masuk. Select nama barang. Oke. Nama barang, ya. Day name, dari tanggal masuknya dari inventory. Ini kan nama hari dari tanggal masuknya. Ini day name ya, day name nama hari. Ini cuma gitu aja. Soalnya kan yang diminta cuma nama barangnya aja, day name. Ini Tuesday. Oke, lanjut. Tampilkan kota barang total barang per kategori. Nah, select kategori, kita cari total barangnya dari inventory, terus itu kita grupin, group by kategori. Nah, dibilang per kategori ya. Kalau nggak digrupin nanti bakal banyak sih, nggak ke satu. Oke, kita lanjut. Tampilkan kategori dengan jumlah barang lebih besar dari 10. Nih, tampilkan kategori, berarti kita pasti group by sama kategori ya. Kita select kategori dulu, terus kita jumlahin totalnya, sum jumlah from inventory, group by kategori, having sum jumlah lebih besar dari 10. Nih, jumlah itu nama ininya ya, nama kolomnya. Jumlah lebih besar, barangnya lebih besar dari 10, maka keluar. Ini lebih besar dari 10 semua yang bakal keluar. Oke. Kita ubah format tanggal menjadi hari, bulan, tahun. Tadinya kan tahun, bulan, hari ya kan. Nah, kita bisa ubah jadi select date format, tanggal masuk, ini apa sih? Tanda petik, persen, itu tulis day, sini day ya. Boleh huruf besar juga, kalau huruf besar bakal ngaruh juga ya ke formatnya. Dan kalau misalnya huruf kecil juga bakal ngaruh nih, kita lihat. Ini kalau yang ininya huruf besar, kalau huruf kecil, ya besar. Itu huruf kecil, huruf besar ya.
Nah, ini bakal jadi nama bulannya. Gitu. Ini kalau huruf kecil Y-nya. Oke. Lihat aja, ambil 3 huruf pertama dari nama barang. Ambil 3 huruf pertama aja ya berarti. Select substring. Substring itu buat apa? Substring itu buat ngambil huruf. Nah, ini dari mana? Dari nama barang. Ini angka pertama buat apa? Berarti dari huruf keberapa dia bakal diambil. Ini dari huruf pertama, dan yang ketiga ini apa? Berapa huruf yang akan diambil. Nah, itu info. Nah, ini kan laptop, jadi lap. Mouse jadi mau, kursi jadi kur, meja jadi match, buku jadi book. Gitu. Nah, ubah nama barang jadi huruf besar. Nah, ini gampang, tinggal select. Itu di uppercase saja, ukes ya. Ukes, apa yang mau di ukes? Nama barang. Dari mana? Dari inventory. Gitu. Kalau mau ubah jadi huruf kecil, pakai L case atau lowercase. Gitu ya. Nah, gampang kan? Oke, yang terakhir. Gabungkan huruf pertama yang besar, sisanya kecil. Jadi huruf pertama harus kapital dan yang terakhir kecil. Ini agak rumit tapi gampang tetap. Tinggal select concat. Concat itu apa? Berarti kita menggabungkan suatu data. Kita gabungin apa? Gabungin uppercase dari kita uppercase dulu, uppercase. Habis itu kita substring kayak tadi mengambil huruf ya. Kita huruf besarin huruf yang diambil dari nama barang ini, yaitu huruf pertama dan satu huruf yang diambil. Jadi nanti ini laptop berarti L yang diambil, habis itu di uppercase itu. Oke. Harusnya huruf besarnya udah, misalnya tinggal huruf kecilnya. Gimana cara huruf kecilnya? Sama juga, lowercase substring habis itu nama barangnya. Nah, ini dua ini apa? Mulai dari mana? Berarti mulai dari huruf kedua sampai selesai. Itu dari mana? Dari inventory. Hasilnya kan laptop, mouse, kursi. Oke. Itu aja latihannya. Semoga latihannya bisa membantu dan bisa dimengerti. Oke, segitu aja materinya buat hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen materi apa aja yang akan kita bahas di next video. Thank you, bye.